Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum nanti kita mulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali aktivitas dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Ya. Oke, semuanya siap gerak. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian apakah semua lengkap atau ada yang tidak hadir untuk hari ini. Anggu, Hadir, Bu. Mulis, Hadir, Bu. iya Wahyu, Ari, Hadir, Bu. Budi Susilo, Hadir, Bu. Hanan. Hadir, Bu. Ya. Ini ada satu teman kita yang nggak hadir ya, karena ada surat izin sakit. Kita doakan sama-sama agar teman kita yang sakit segera diberi kesehatan dan bisa bergabung kembali dengan kita dalam pembelajaran ya. Amin. Ya. Gimana perasaan kalian hari ini, anak-anak? Senang, Bu. Senang, Bu. Bahagia. Senang ya. Kalau perasaan sudah senang, berarti kita akan mulai pembelajaran dengan hati yang senang juga ya. Nggak ada yang galau kan ya? Kayaknya ini si Hanan wajahnya wajah-wajah galau ini. Halo, Bu. Pusingnya mati, Bu. Ya. Ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya Ibu akan untuk materi PowerPoint-nya ya. Ibu share dulu. Untuk PowerPoint-nya sudah kelihatan? Belum? Belum. Belum, Bu. Dipencet kayaknya, Bu. Bunje. Sampun? Oh ya, sudah. Sudah, Ibu. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi kita yaitu KK4 atau Administrasi Sistem Jaringan. Ya. Khususnya pada nanti materi Sistem Operasi Jaringan. Nah, seperti biasa untuk pagi hari kita harus selalu mengawali hari kita dengan senyum dan semangat pagi. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang apa itu komponen pembentuk PC, kemudian sistem operasi. Masih ada yang ingat tentang pertemuan yang kemarin? Tentang komponen pembentuk PC, ada yang tahu? Prosesor apa ya, Bu? Ada lagi mungkin yang bisa jawab untuk komponen pembentuk PC? Motherboard. Untuk mereview ya pertemuan kita yang kemarin. Ada lagi apa yang bisa jawab? Wah, tampaknya Sistem pada lupa operasi ini. apa ya? Tampaknya pada lupa ini. Komponen pembentuk PC, motherboard kali, Bu. Komponen pembentuk PC itu kan ada 3 kemarin. Ayo, siapa yang ingat? Ya. Nanti silahkan bukunya dibuka kembali ya. Komponen pembentuk PC itu ada 3, yaitu hardware, software, dan apa satu lagi?
Brainware. Pinter sekali semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kemarin. Ada yang masih ingat pengertian dari sistem operasi? Coba siapa? Silakan tunjuk jari. Saya, Bu. Oh iya, dia. Silakan dia. Mbak Dia. Sistem operasi itu perangkat lunak yang mengatur seluruh sumber daya komputer, ya, Bu ya? Iya benar. Ya, sistem operasi di pertemuan kemarin itu adalah perangkat lunak yang mengatur segala sumber daya yang ada pada komputer ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita masuk ke sistem operasi jaringan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ada sedikit game ataupun ice breaking ya. Nanti silakan yang bisa jawab bisa untuk menjawabnya. Di sini di depan kalian ada 2 buah gambar. Yang pertama ini ada gambar kura-kura dan sepatu. Kira-kira apa ya ini jawabannya dari gambar ini? Ada yang tahu? Kura-kura ninja, Bu. Kura-kura ninja. Kura-kura sepatu. Ninjanya dari mana ya? Ya, Ya ada yang tahu? Saya, Bu. Ukuran, Bu. Ukuran sepatu. Eko atau Mbak Dia? Iya, kayaknya ukuran sepatu ya. Mbak Dia ya. Ukuran sepatu. Iya benar. Ini kan ada U dan ada gambar kura-kura. Kemudian ditambahkan huruf N dan digabung dengan sepatu. Jadinya ukuran sepatu. Kemudian ini gambar yang kedua. Siapa yang tahu? Ini gambar apa ini yang ditusuk 2 ini? Oh, satelit Indonesia, benar sekali, Bowo, Mas Bowo ya. Nah, dari ice breaking ini kan juga bisa meningkatkan daya berpikir kalian ya kan, untuk berpikir kritis dari 2 buah gambar ini. Nah, kemudian capaian pembelajaran kita, karena kita ada di kelas 11, kita masuk di fase F, ini ada meliputi instalasi sistem operasi jaringan, konsep instalasi servis, konfigurasi dan pengujian konfigurasi remote server, DHCP server, DNS server, FTP server, file server, sampai nanti pada VPN server dan sistem kontrol monitoring. Nah, ini semua nanti bisa kita selesaikan berlanjut pada di jenjang kelas 12. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah peserta didik menggali informasi dari internet dan berdiskusi dalam pembelajaran tentang sistem operasi jaringan, peserta didik kelas 11 khususnya mampu menerapkan konsep dan prinsip sistem operasi sesuai dengan yang tepat sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian nanti bisa menganalisa dan membandingkan sistem operasi jaringan dengan baik dan benar sesuai juga dengan kebutuhan user. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan itu adalah nama lainnya adalah network operating system atau sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Fungsi dari SOJ ini yang pertama menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, kemudian mengelola layanan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, kemudian menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Yang selanjutnya, prinsip kerja dari SOJ ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu sebagai sender atau pengirim data informasi. Kemudian
SOJ, prinsip yang kedua ini sebagai protokol atau yang mengenkode dan mendekode informasi. Prinsip yang ketiga, dia sebagai media transmisi atau media transfer data. Kemudian juga sebagai receiver atau penerima data informasi. Kemudian cara kerja dari sistem operasi jaringan. Cara kerja dari sistem operasi jaringan di sini ada dua. Yang pertama adalah client server dan yang kedua adalah peer-to-peer. Client server ini berarti nanti ada komputer yang berkedudukan sebagai klien dan yang lainnya nanti berkedudukan sebagai server. Kalau peer-to-peer itu dua-duanya bisa berkedudukan sebagai server atau juga dua-duanya bisa berkedudukan sebagai klien. Kemudian pada jenis-jenis sistem operasi jaringan ini ada dua jenis jaringan. Yang pertama adalah closed source dan yang kedua adalah open source. Kemudian juga terdapat dua jenis interface. Yang pertama ini adalah sistem operasi berdasarkan interface-nya. Yang pertama ada Command Line Interface atau CLI. CLI ini interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Yang kedua adalah Graphical User Interface atau dikenal dengan nama GUI. Nah, interaksi user ini dilakukan melalui sekumpulan menu dan icon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. Siswa, Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Kelompoknya terdiri dari 6 siswa. Silahkan kalian bisa buka lembar kerja kalian pada link yang sudah Ibu share lewat WA group. Silahkan nanti kalian bisa buka di WA grupnya. Itu sudah tersedia lembar kerja untuk kalian bisa kerjakan dengan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk mengerjakan itu, kalian silahkan bangkunya dirapatkan, duduk berkelompok melingkar, ya 6 anak. Kemudian kalian bisa mencari dari berbagai sumber referensi, baik itu dari internet, modul, ataupun buku teks, atau berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian. Dan kalian kemudian didiskusikan waktu 20 menit untuk mengerjakan. Kira-kira cukup nggak waktu 20 menit? Cukup, Bu. Cukup, ya bagus. Kalau cukup berarti kalian boleh mengerjakan mulai dari sekarang. Silahkan ya diskusi dengan baik, waktunya dimulai dari sekarang. Recording in progress. Kesulitan yang dialami dalam mengerjakan tugas diskusinya? Ini masih mencari, Bu. Iya. Selesai.
Ini Mas Hanan, tolong ya, jangan ngobrol sendiri. Ya, Bekerja sama dengan kelompoknya. itu Bowo, Nanti Bu. kan Ada keyboard. nilai dari keaktifannya. Ya semua harus bekerja. Di situ nilai dan keaktifan kolaborasinya. Jadi jangan ngobrol sendiri. Silahkan dicari Ya, ya. Bu. Maaf, Bu. Ya, yang sudah selesai. Belum, Bu. Oh, belum, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian siap-siap untuk presentasi ya. Dan kelompok lain nanti akan menanggapi dari hasil presentasi kelompok kalian masing-masing. Siap. Ya, Bu. Ya, waktunya 20 menit sudah selesai. Silahkan ya dicek kembali tugasnya, pastikan jawabannya sudah benar dan tepat. Silahkan dirembukan dengan kelompoknya, siapa nanti yang akan presentasi di depan, yang bertugas sebagai moderator, ya, kemudian penyampai materi, dan juga nanti yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu, dibagi-bagi tugasnya sebelum nanti maju ke depan. Ada kelompok yang sudah siap untuk maju? Atau mungkin kita acak saja ya? Diundi, Bu, diundi. Diundi. Tunjuk mawon, Bu. Ya, itu pakai Eko aja. Saya kok sama Eko tuh. Oh iya, silahkan. Yang sudah siap dengan presentasinya, bisa maju. Ini tadi berdasarkan roda undian ya yang sudah kita putar di depan secara bersama-sama ya, yang mendapat giliran pertama yaitu adalah kelompoknya Mbak Anggun. Monggo Mbak Anggun. Oke, Bu, siap. Baik. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang sistem operasi closed source. Sistem operasi closed source adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Contohnya adalah MS-DOS, Windows NT. Kemudian layanan SOJ-nya itu ada DNS server, web server, dan remote server. Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Sepertinya Bagus, Bu, bagus. Iya, bagus ya. Sepertinya udah paham semua ya. Ya. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Anggun ya, presentasinya tadi sungguh luar biasa ya. Presentasinya menarik baik itu dari tampilan maupun dari segi hasil diskusi yang telah dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan kelompoknya yang lain ya. Oke. Setelah tadi keenam kelompok memaju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, nah tiba kita saatnya untuk menyimpulkan ya, tentang pembelajaran terkait sistem operasi jaringan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Hanan. Ya, yang pertama open source, Bu. Itu adalah sistem operasi yang kode sumbernya dibagikan dan bisa dikembangkan. Terus closed source, yaitu sistem operasi yang kode sumbernya tertutup dan dibagikan secara bebas, Bu.
Ya, ya. Untuk sistem benar sekali dari kesimpulan dari Mas Hanan ya. Sistem operasi open source itu adalah sistem operasi yang kode sumber dibagikan ya, dan juga bisa dikembangkan. Contohnya seperti sistem operasi Linux ya, itu kan terdiri dari banyak distro ya, ada Debian, ada Ubuntu, Subuntu, SUSE, dan juga distro-distro lainnya. Kemudian untuk yang closed source itu sistem operasi yang kode sumbernya tertutup atau tidak dibagikan secara umum. Itu berbayar biasanya, nama lainnya atau sistem operasi yang berbayar. Contohnya adalah Windows. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan untuk berikutnya? Selain tadi dari kesimpulan Mas Hanan. Nah, tampaknya ini sudah pada paham semua ya. Ya, silahkan. Ini kalau sudah paham semua, tadi dari hasil diskusi yang sudah dikerjakan di LKPD, kalian bisa menguploadnya lewat link di Google Drive yang sudah Ibu bagikan di WA grup kalian. Nah, nanti akan Ibu cek satu persatu dan juga akan Ibu nilai nanti. Nah, kemudian setelah dari pembelajaran kita, ini ada latihan soal ya. Kalian bisa mengerjakannya. Silahkan keluarkan HP masing-masing. Ya. Kalian masuk atau ke Google Chrome, ya, ketikkan menti.com. Apa, Ya, Bu? Apa, Bu? menti.com. Menti, Pakai I. ya. Pakai apa? Pakai Y? Com. Pakai I, menti.com. Oh iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, nanti masukkan kodenya. Nah, di situ kan meminta kode ya. Silakan masukkan kodenya 6705 Ya. 6485. Diulang, Bu. Diulang. 6705 6485. Oke, jadi, Bu. Sudah. Ya, di situ akan keluar soalnya. Silahkan dikerjakan soalnya. Ada 5 soal di situ. Silahkan dikerjakan dan juga ada waktu dalam mengerjakan soal. Ya, selesai ya. Ya, ini sudah didapatkan hasilnya. Yang terbaik itu diraih oleh Mas Eko Budi ternyata ya. Nilai terbaik diraih oleh Mas Eko. Nyontoh saya itu, Bu. Nyontoh, Bu. Ya. Ya. Itu kita tadi belajar mengerjakan soal dengan menggunakan Mentimeter ya. Jadi kalian bisa nanti lihat hasilnya secara langsung. Kemudian dari hasil diskusi tadi, dari berbagai penampilan baik itu presentasi maupun dari penyampaian materi, ini Ibu mendapatkan satu kelompok yang hasil diskusinya benar-benar bagus. Kira-kira kelompok siapa ya? Saya kayaknya, Bu. Ternyata ini jatuh pada kelompoknya Mbak Anggun. Ya, kelompoknya. Yes, Nah, nanti dari kelompoknya Mbak Anggun. Mas Hanan padahal Bu. Mas Hanan, tapi tadi kelompoknya banyak bercanda itu ketika diskusi ya. Nah, nanti untuk kelompoknya Mbak Anggun ikut Ibu ya. Untuk waktu istirahat kita makan di kantin. Asik. Makasih Bu Rohma. Kemudian kita akan refleksi bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Senang Bu, apalagi mau ditraktir. Oh, senang. Iya. Alhamdulillah kalau pembelajaran ini kalian bisa senang ya. Nah, kemudian tidak lupa juga kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah atau Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita, nikmat sehat ya. Kemudian
nikmat kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, masih bisa mengikuti sekolah karena kan masih banyak ya teman-teman kita yang tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Jadi kita harus selalu bersyukur dan Itu. manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan karena ini kayaknya waktunya udah habis ya. Iya, Bu. Iya, 1 Bu. menit lagi mau bel. Iya, setelah ini jamnya siapa ya? Setelah ini Pak administrasi. Samsudin. Siapa? Pak Samsudin. Oh, Pak Samsudin ya. Jangan pada ngantuk ya, nanti jamnya Pak Samsudin ya. Oh iya, Kasihan nggak itu ngantuk udah lah. Itu Hanan, Bu, yang sering ngantuk, Bu. Lembur Bu lah, belajar giat sih. Ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya tadi kita buka dengan berdoa, berarti kita juga harus tutup dengan berdoa nanti agar apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan tadi Mas Hanan pimpin doa Oh iya tadi. Bu, siap. Oke, teman-teman, mari berdoa. Berdoa, dipersilakan. Ya, selesai. Untuk pertemuan pembelajaran hari ini, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.